Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan saya di dapur Mama Lisa. Hari ini saya akan membuat siomay dan bumbu kacangnya. Nah, yang pertama di sini kita lihat terlebih dahulu bahan-bahan untuk pembuatan siomaynya. Di sini saya sudah siapkan tepung tapioka 200 gram, kemudian ayam giling, jadi ini sudah dihaluskan ya, ini 500 gram. Kemudian 2 daun bawang, 2 batang daun bawang maksud saya, ini sudah saya iris halus. Kemudian 1 butir telur, 1,5 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur. Kemudian ini nanti kita pakai 1-2 sendok makan saus tiram. Berikutnya untuk penyeimbang rasa 1,5 sendok teh gula pasir. Kemudian minyak wijen nanti kita pakai ini 1 sendok teh saja. Kemudian ada merica bubuk, ini nanti 1/2 sendok teh. Bagi yang tidak suka diberi merica, ini tidak memakai tidak masalah ya, tidak apa-apa. Kemudian untuk bumbunya di sini 2 bawang merah, ini 2 siung, ini sudah saya haluskan. Kemudian 6 bawang putih, ini juga sudah saya haluskan. Untuk pelengkapnya di sini saya menyiapkan telur yang sudah direbus. Kemudian ini daun kol secukupnya, pare ini nanti kita isi ya dengan adonan siomaynya ini secukupnya juga. Kemudian kentang dan yang terakhir ada tahu. Nah, ini sekedar tips saja untuk daun kol ini. Sebelum kita gulung ini kita seduh dulu dengan air panas agar lemas, jadi gampang untuk menggulungnya. Kemudian juga pare ini kita seduh juga dengan air panas untuk mengurangi rasa pahitnya. Oke, sekarang bisa kita mulai untuk proses membuat adonan siomaynya terlebih dahulu. Tepung tapioka ini kita masukkan ke dalam daging giling ini, dalam tempat daging giling ini kita campur. Oh ya Ibu-ibu, tadi ada yang terlupa, saya menyiapkan secukupnya air. Ini nanti kalau adonan dirasa terlalu padat bisa kita tambahkan sedikit air. Nah, ini kita aduk. Kemudian ini semua bumbu ya, ini masuk bawang putih, bawang merah, garam, kaldu jamur serta gula pasir kita masukkan. Lada bubuk sekitar 1/2 sendok teh saja. Kemudian ini minyak wijen 1 sendok teh. Saus tiramnya ini 1-2 sendok teh. 2 sendok makan maksud saya, 1-2 sendok makan. Ini dikira-kira saja. Ini selanjutnya kita aduk terlebih dahulu. Ini kemudian telurnya ini kita kocok lepas terlebih dahulu. Ini sekalian kita masukkan saja daun bawangnya agar bisa lebih tercampur. Nah, sekarang tinggal kita ratakan ini. Nah, ini semua adonan sudah tercampur rata. Ini dan adonannya sepertinya perlu kita tambahkan sedikit air agar tidak terlalu kering. Ini kita tapi menambahkannya hati-hati, sedikit-sedikit dulu agar tidak terlalu lembek adonannya. Nah, ini untuk memastikan rasanya kita bisa menggoreng adonan ini terlebih dahulu. Kita goreng sedikit agar tahu rasa asinnya sudah cukup atau belum. Nah, saya akan menggorengnya terlebih dahulu sedikit. Nah, ini tadi saya sudah mencicipi, saya goreng sedikit, ternyata kurang asin. Saya akan menambahkan sedikit garam di sini. Nah, ini kita ratakan terlebih dahulu agar garamnya tercampur rata. Nah, jadi untuk penambahan air itu dikira-kira saja secukupnya, jangan terlalu lembek. Tapi kalau adonannya itu sudah bagus, tidak perlu ditambah air. Tergantung juga mungkin besar kecilnya telur yang kita pakai. Nah, ini sudah rata. Saya akan mulai untuk mengisikan adonan siomay ini ke dalam tahu maupun parenya. Ini yang besar. Nah, ini kita isikan. Nah, ini sudah saya
isikan ke dalam tahu dan pare. Ini untuk sisanya adonan ini akan saya bentuk bulat-bulat saja. Kita taruh di sini. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita bisa langsung mengukus siomainya. Ini jadinya lumayan banyak yang kita bulat-bulatkan tadi, dan ini yang isian bakso tahu maksud saya dan pare. Oke, kita akan kukus. Nah, ini tadi sambil membuat adonan siomainya saya sudah menyiapkan pengukusan. Ini sudah hangat, kita bisa langsung kukus. Ini untuk adonan yang bulat-bulat ini saya beri alas seperti ini agar tidak menempel di angsang ini pengukusan di dasar ini. Kemudian ini kita masukkan tahu. Ini nanti semua kita kukus ya ibu-ibu, dari kentang maupun pare semua nanti kita kukus sampai selesai. Ini sepertinya tidak muat untuk kita kukus semua, jadi nanti saya akan kukus secara bertahap. Ini kita secukupnya ini terlebih dahulu. Nah, ini nanti kita kukus semua sampai matang ya ibu-ibu. Oke, kita akan tunggu sekitar 30 sampai 40 menit itu sudah cukup. Nah, ini sudah matang, sudah bisa kita angkat. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah selesai mengukus semuanya. Setelah ini kita akan melanjutkan untuk membuat sambal. Nah, sekarang kita bisa lihat terlebih dahulu bahan-bahan sambal kacangnya. Di sini kacang tanah 200 gram. Ini sudah saya goreng terlebih dahulu ya ibu-ibu, dan kemudian saya haluskan. Ini untuk tipsnya saat menggoreng kita gunakan api kecil sekali agar tidak gosong dan matang sampai di dalamnya. Oke, setelah ini ada air 500 ml, kemudian gula merah ini 50 gram, kemudian ada 2 lembar daun jeruk, berikutnya ada ini air asam dari asam Jawa ya, ini 2 sendok makan, dan selanjutnya ini ada sedikit terasi, ini sudah saya goreng terasinya. Kemudian ini setengah sendok teh garam, dan untuk bumbunya bawang putih ini 6 siung, ini juga sudah saya goreng sebentar. Kemudian cabai rawit 4 biji, 4 buah, kemudian cabai merahnya 5 buah. Ini untuk cabai bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Dan ini yang terakhir kecap manis, nanti kita gunakan secukupnya. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menghaluskan terlebih dahulu cabai serta bawang putihnya. Nah, ini garam maksud saya cabai. Ini agar mudah kita beri sedikit garam, kemudian terasi kita ulek. Ini untuk daun jeruknya akan saya ikut haluskan saja agar lebih keluar aroma wanginya. Untuk garam saya masukkan saja di sini semua agar lebih gampang. Nah, ini sudah halus bumbunya. Kita sekarang akan mulai menumis bumbunya. Nah, sekarang kita akan menumis bumbunya. Kita tunggu terlebih dahulu minyaknya ya ibu-ibu agar panas. Ini kita tumis-tumis sampai wangi dulu. Nah, ini sudah harum, bisa kita masukkan air yang 500 ml tadi. Kemudian kita beri sedikit air di sisa cobek tadi, bumbunya bisa kita masukkan. Kemudian ini kacang yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan. Ini untuk kacangnya ini kalau senang lebih halus bisa kita haluskan lagi. Ini saya sengaja masih ada sedikit kasar kacangnya agar masih ada tekstur kacangnya. Ini kita tunggu sampai mendidih terlebih dahulu, nanti sampai airnya susut agar tanak sambalnya. Nah, ini gulanya bisa kita masukkan sekarang ya. Nah, ini airnya sudah mulai menyusut dan ini minyaknya sudah mulai keluar, minyak dari kacang. Ini terakhir kita akan masukkan air asam Jawa ini tadi. Ya, kita tunggu bentar lagi. Nah, ini sudah seperti ini teksturnya, sudah akan bisa dimatikan. Tapi kalau lebih senang kental lagi bisa ditunggu lagi. Ini saya sudah cukup seperti ini saja kekentalannya. Saya matikan dan sekarang saya akan menyiapkannya ke dalam piring saji. Nah, ini masakan kita hari ini, siomay ayam bumbu kacang sudah siap dihidangkan. Siomay ini rasanya gurih, rasa ayamnya pun sangat terasa, dan bumbu kacangnya
Gurih maupun manisnya sangat pas. Oke ibu-ibu, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.